Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Choice. Kita akan kembali bagi informasi latihan soal CAT dan jawaban untuk rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi anggota PPK dan PPS Pilkada serentak tahun 2024. Ini adalah video bagian ketujuh bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang belum mengikuti bagian 1 sampai 6. Silahkan linknya saya sisipkan di deskripsi video ini, silahkan diklik Bapak Ibu rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Silahkan pula tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kita upload video soal berikutnya. Bapak Ibu akan menerima notifikasinya. Langsung saja kita ke soal berikutnya. Soal nomor 61 untuk 1 sampai 60, linknya saya cantumkan di deskripsi video ini ya Bapak Ibu rekan-rekan. Lembaga pemantau pemilihan mempunyai hak di bawah ini kecuali A. Mendapatkan akses di wilayah pemilihan, B. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, C. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir, D. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, atau E. Masuk ke dalam TPS yang tidak merupakan hak pemantau pemilihan Bapak Ibu, kecuali berarti yang bukan haknya adalah masuk ke TPS ya Bapak Ibu, tidak boleh masuk ke TPS, itu untuk hak lembaga pemantau ya. Jawabannya yang E. Soal berikutnya, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota kepada A. Bawaslu RI, B. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, D. Pengadilan Negeri, atau E. Pengadilan Tinggi. Untuk permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi atau MK ya Bapak Ibu rekan-rekan, jawabannya yang C. Soal berikutnya 63. Serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara paling banyak 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, atau 2,5% penduduk dengan jumlah penduduk 12 jiwa lebih ya, lebih dari 12 jiwa jika ingin mengajukan perselisihan perolehan suara. Yang diperoleh suara syaratnya adalah paling banyak 0,5% ya Bapak Ibu sekalian, 0,5%. Jawaban yang A. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bisa dicek ya Bapak Ibu rekan-rekan. Soal berikutnya 64. Peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. 250.000 jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara paling banyak A. 0,5%, B. 1%, 1,5%, D 2%, E 2,5%. Sama dengan soal sebelumnya. Jika sebelumnya adalah gubernur, ini bupati Bapak Ibu rekan-rekan dengan jumlah penduduk 250.000 ya, sampai dengan berarti kurang dan sama dengan 250.000 jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara paling banyak 2% ya Bapak Ibu. 2%, sama pasalnya masih dengan soal sebelumnya 158 ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 465.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama A. 14 hari sejak diterimanya permohonan, B. 30 hari sejak diterimanya permohonan, C. 35 hari sejak diterimanya permohonan, D. 45 hari sejak diterimanya permohonan, D. 60 hari sejak diterimanya permohonan. MK memutuskan perkara perselisihan paling lama selama 45 hari sejak diterimanya permohonan. Jawaban opsinya adalah D ya Bapak Ibu, 45 hari. Soal berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Kita lanjutkan. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih dilantik oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua DPR, Gubernur. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih dilantik oleh Gubernur ya Bapak Ibu. Jawabannya yang E, Gubernur. Ini dalam hal Gubernur sedang tidak berhalangan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya. 67. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh A. Ketua DPR, B. Ketua MPR, C. Menteri, D. Ketua MA, atau E. Ketua KPU. Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri ya Bapak Ibu, dilakukan oleh Menteri. Jawabannya yang C. Soal berikutnya. Pengisian kekosongan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berhalangan tetap dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi dan atau DPRD Kabupaten Kota. Jika masa jabatan Gubernur atau Bupati lebih dari A. 6 bulan, B. 12 bulan, B. 18 bulan, B. 20 bulan, atau E. 24 bulan. Pengisian kekosongan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota jika masa jabatan Gubernur lebih dari 18 bulan. Bapak Ibu, 18 bulan. Jawaban C. Jika kurang dari 18 bulan maka dilakukan dengan mekanisme penunjukan PJ ya Bapak Ibu, penjabat Gubernur atau Bupati. Kita lanjutkan soal berikutnya. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten atau Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana A. Penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 72 juta. B. Penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 72 juta. C. Penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 36 juta. D. Penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 36 juta. Atau E. Penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 36 juta. Ini anggota PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 72 juta. Jawabannya yang A Bapak Ibu rekan-rekan. Soal berikutnya. Nomor 70.
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan serta denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 24 juta. B. Penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 36 juta. C. Penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 24 juta. D. Penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 36 juta. Atau E. Penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan serta denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 36 juta. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan serta denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 24 juta. Jawaban nomor 70 adalah yang C. Terima kasih rekan-rekan. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video dari channel ini. Jika channel ini mengupload video soal berikutnya, Bapak Ibu akan menerima notifikasinya. Terima kasih, kita ketemu di soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.